Malam, jumpa lagi di IG Live mingguan. Hari ini di hari pertama bulan Desember tahun 2024. Ya, malam ini kita akan bahas saham-saham yang udah di request teman-teman ya. Dari Instastory ada TAPG, Kepik, Pawon, AMRT, PSAB, Energi, BRPT, ADMR, MDKA, Astra. Ya, nanti yang lainnya tinggal nyusul. Iya, malam semuanya. Semoga udah pada dinner. Iya. Oke. Kita tinggal, kalau candle weekly, tinggal 4 candle lagi sampai penutupan di tahun ini. Iya, malam. Ya, IHSG-nya masih berjuang untuk bertahan ya, bertahan di atas support. Oke. Semoga bisa bertahan di atas level 7.000-an. Ya. Beberapa minggu lalu ada yang bertanya ya dari teman-teman di grup Happy Trade Faster, IHSG gimana sih, bisa nggak ya all time high lagi? Rasanya dengan sisa 4 candle lagi nih, kayaknya probabilitasnya agak kecil. Iya. Ya, Ibu L, udah ada Christmas tree ya dari sejak awal November. Ya, anak saya udah pengen pasang jadi biar lebih lamaan ngelihat Christmas tree-nya. Oke, kita langsung aja ya lihat saham-saham yang udah di request. Sebelumnya kita lihat mungkin IHSG-nya dulu ya. Saya balik layarnya biar teman-teman juga bisa lihat chartnya. Iya. Oke, bentar ya. Nah, ini IHSG. Oke, ini IHSG ya. Jadi 2 minggu yang lalu di November pertengahan, IHSG itu bisa bertahan di level support 7122. Kok goyang-goyang. Nah, nih ya. Tunggu. Kok chartnya goyang-goyang. Jadi goyang-goyang sih. Ini dari IG-nya nih. Saya sih nggak goyang-goyang di sini. Ya. Jadi IHSG sejak 2 minggu lalu dia bisa bertahan di level support 7122. Nah, minggu ini itu udah ditutup di bawah 7122. Kemarin ditutup di bawah 7114. Jadi sepertinya level 7292 ini level resisten yang cukup kuat ya di IHSG. Melihat posisi seperti ini, ada support berikutnya di sini di 7.000 ya, 7.000 di sini ya. Kalau mudah-mudahan di sini bisa bertahan ya di atas di 7.000 ini sampai, kalau tidak juga paling shooting ke sini ke level 6987 6938. Nah, dari sini baru deh kalau sampai nggak tahan juga IHSG supportnya di 6686. Ini time frame-nya weekly ya. Ini untuk IHSG. Lalu kita bahas yang tadi ditanyakan ya dari Instastory, ada yang request. Jadi TAPG. Nah, minggu lalu kita juga sempat bahas ya TAPG. Kalau dilihat di time frame daily, TAPG itu udah ada dead cross, juga udah dibahas juga ya apa itu dead cross di di IG Live minggu lalu ya. Ada sampai di area Fibonacci 760. Ini dia bertahan dan kemudian rebound. Nah, reboundnya kemana? Area resisten pertamanya ada di sini di 825, kemudian ada di 885. Ini untuk TAPG ya. Kalau misalnya nggak bisa bertahan atau ditutup di atas 885, teman-teman harus waspada ya. Kenapa ya? Kemungkinan dia akan melanjutkan lagi pelemahannya begitu ya. Jadi
terdekatnya yang bisa dibaca oleh TAPG seperti itu. Kemudian kita lihat Kepik ya. Kepik ini 195 ini nggak bisa bertahan ya, terus sekarang lagi lemah, sekarang di 152. Melihat potensi kayak gini, ada potensi untuk dia melemah menguji level 146 sampai 142. Waspada kalau 142 nya nggak bisa bertahan ya dia ke 120 ya. Jadi yang udah punya barang diawasi aja ya, mau di kurangi posisi atau gimana, actionnya tinggal disesuaikan. Untuk pawon ini masih terus arahnya masih arah turun ya, dengan level support berikut ada di 392, 400 sampai 392. Lalu kemudian AMRT bentar, AMRT kayaknya segari, bentar ya teman-teman. Segari belum bayar ya? Berapa? Sorry sebentar. AMRT ini teman-teman juga kalau kita pakai MA terlihat di sini udah ada dead cross, jadi pelemahannya terbuka ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat gini, ini kan dead cross itu sinyal jual ya. Jadi area support pertama ada di 2810, kemudian di 2670 yaitu untuk AMRT. Terus lanjut PSAB. PSAB ini ada di level penentuan teman-teman, bisa lihat di sini ya, di Fibo 298. Ini dia tuh coba dari bulan Oktober ya sampai sekarang Oktober November, udah sebulan ya. Dia mencoba bertahan di 298. Waspada kalau ditutup di bawah 298 maka dia potensi menuju ke area support berikutnya, yang ini lantai berikutnya ada di 250 ya PSAB. Kemudian energi sideways dengan support sekarang ini di 244. Jadi kalau misalnya kita gambar di sini kayak ada descending triangle, level supportnya di 238 ya. Kalau misalnya bisa bertahan di atas 238, kalaupun rebound terdekatnya itu di kisaran rebound itu resistennya di 260 gitu ya. Waspada kalau ditembus di bawah 240 potensi menguji 220 energi. Lanjut BRPT seperti ini, arahnya masih arah turun. Kemarin sempat rebound ya, menuju 920. Saat ini dia bertahan di level support Fibonacci 825. Support berikut ada di kisaran 800. Kalau nggak bisa bertahan di atas 800, menguji 765 dan berikutnya ada di sekitaran ini ya. Jadi kalau lihat swingnya masih arahnya arah turun nih untuk BRPT. Terus kemudian ada ADMR. Saya buka weekly-nya aja ya. ADMR ini ketidakmampuan bertahan di area 1255. Dia jadi potensi turun sampai ke sini 1180 terus ke 1000-an. Kenapa?
Ini kan level sideways-nya dia ya lama banget, dari setahun lalu, dari Desember terus dijebol tuh nggak bagus juga gitu ya. Nah ini si ADMR kalau misalnya dia ada rebound kecil level 1255 nya ini, 1255 1260 nya ini yang jadi area resisten pertamanya dulu ya, ini untuk ADMR. Kemudian MDKA juga sama, MDKA juga sama ya, bentukannya kayak gini. Potensi lanjut pelemahan ini masih terbuka sampai ke 1800 1570 nih tuh, arahnya seperti ini untuk MDKA. Kemudian Astra ini lama banget ya, dia itu sideways dari sejak bulan Agustus ya, sideways mencoba terus bertahan di atas level 5000. Nah kemarin ini dia sempat rebound menyentuh sampai 5225, saya buka, nah seperti ini nih Astra. Tetap range sideways itu 5000 sampai 5250 di sini yang area pink ya. Nah ngelihat kayak gini masih bergerak di range itu dengan support di 5000, resistennya 5250 gitu. Kayaknya masih begitu sih, waspada aja kalau tembus ke bawah 5000 ya, ditutup di bawah kalau saya bilang tembus. Terus lanjut TINS ya tadi ya. Ini ada coretannya nih teman-teman, nih kita udah pernah ngebahas nih kalau ada coretan gini. Jadi kalau lihat kayak gini tuh ya teman-teman, nih kita udah pernah IG Live udah pernah ngebahas. Jadi ada swingnya. Nah ini sekarang lagi swing apa? Lagi swing turun sih. Nih tuh ya. Jadi sekarang nih dia lagi swingnya swing turun. Kita lihat di sini deh TINS ya. Pernah dibahas nih tuh. Coba. Nah kalau kita lihat, kalau kita perhatikan ya teman-teman, ini boleh teman-teman lihat nih pakai MA yang simple. Posisinya kelihatan nggak garis MA-nya yang merah mungkin nggak kelihatan ya. Saya coba ganti ya. Tuh, tebel kali. Kelihatan ya MA-nya nih yang merah sama yang hijau. Teman-teman yang udah paham coba boleh perhatikan. Kalau melihat posisi MA-nya ini kondisinya seperti apa sih? MA-nya lagi gimana nih? Nih yang ini. Ya. Dari 15 November. Ini chartnya chart daily. Ya, saya catat dulu ya. Ivan, Esa, Bumi, Toba, saya catat dulu. Ya, down, my journal. Turun ya. Turun. Ya. Jadi kita lihat di sini ya. Kalau kita perhatiin MA-nya di sini. Jadi ini sih visual ya. Robert, thank you. That cross betul. Jadi ini visual dari analisa teknikal yang bisa ngebantu kita untuk bisa ngelihat sebenarnya di market itu sinyalnya seperti apa sih, dia ngasih sinyal seperti apa. Nah kita pakai moving average nih untuk menolong. Untuk menolong gitu ya. Di sini ada dead cross gitu ya. Jadi kalau kayak gini ngasih sinyal sebenarnya ke market itu bahwa kayaknya potensi turunnya lebih besar gitu ya. Nah ini berarti kalau lihat kayak gini itu area dia masih turunnya kemana ya, si siapa namanya nih Fibonacci deh yang jawab ya. Jadi tangga-tangga turunnya itu 1095, 1030, mungkin di dekat-dekat 1095 ini dia akan mungkin ya akan ada perlawanan dulu. Entahkah apakah dia reversal atau enggak ya kita lihat. Tapi sepertinya di sini ya, ini kemarin udah ada biru ya. Ini daily ya, kecil banget, belum terlihat adanya dorongan dari si bull lagi. Tapi mungkin kita bisa lihat di 1095 ini ada perlawanan dulu. Nah kalau misalnya sampai ada rebound
terdekatnya itu dia akan menguji level 1160. Iya, gitu ya. Jadi ini untuk teens tadi, semoga yang nanya teens bisa tercerahkan ya. Lalu ESA, kita lihat ya ESA. Nah, sama ya teman-teman, nih saya pakai yang simple ya. Jadi kalau ditanya, Cici emang cuma pakai Fibonacci doang? Enggak ya, saya pakai analisa teknikal yang lain. Di buku ini saya ngelihat, saya udah kasih tahu nih, saya pakainya apa nih di sini ya, Fibonacci dan teman-temannya tuh. Jadi ya kan namanya analisa teknikal, kita visual ya di chart, jadi kita bisa ngelihat di sini apa sih yang bisa kita baca gitu. Nggak cuman kita nempelin indikator, tapi indikator itu maksudnya gimana gitu ya, ngasih tahu apa nih, momentum kah, sinyal kah, kayak gitu. Nah kalau kita lihat ESA ini mencoba bertahan di atas 805 nih si ESA ya. Nah karena kayaknya kemarin itu mati-matian dah dia nyoba, enggak deh gue pengen stay banget di atas 805, dan ditutup di 820. Tapi agak posisinya saat ini sih agak kejepit nih si ESA ya. Jadi dia mencoba untuk bertahan di atas 800 dan kemarin berhasil ditutup di atas 800 ya, di 820. Maka kita lihat dulu nih resisten terdekatnya dia. Kalau misalnya sampai besok dia menguat terdekatnya, dia akan menguji 825, tipis kan ya, makanya ya 825 sampai di kisaran 860 gitu. Ini untuk si ESA ya. Itu dulu ESA, terus saya catatin dulu ya tadi. Kemudian bumi ya, kita lihat dulu bumi. Bumi ini daily. Wah, berat nih ya. Bentar saya hapus dulu. Bumi. Jadi bumi ini resisten pertamanya di 150, kemudian 161. Ya, dia mencoba bertahan di sini 134 2 hari. Ya kalaupun rebound dia tes dulu 150 baru 161. Ini untuk bumi ya. Lanjut Toba. Ya lanjut aja ya nih ceritanya nih dari udah kayak tiap minggu nih dibahas. Jadi di sini ada catatan saya nih. Toba kan 520-nya jadi support nih, 520 support, tapi 520-nya ditembus berarti langsung potensinya nyamber ke bawah. Kalau lihat kayak gini, coba deh teman-teman yang ngebaca, kita ngomong potensi ya. Menurut teman-teman nih, kalau lihat Toba kayak gini, potensinya lebih besar ke utara apa ke selatan nih? Coba kita ngomong potensi aja deh, pakai kasat mata aja. Toba lebih besar ke utara apa ke selatan? Ya, saya buka chartnya kayak gini. Tuh, Toba. Menurut teman-teman, selatan. Ya, kita pakai nalar aja deh, nggak pakai hitung-hitungan dulu. Pakai lihat kayak gini, utara apa selatan? Selatan ya. Iya, jadi memang misalnya kita punya barang gitu ya. Kadang-kadang kan kalau kita punya barang kita kan jadi kurang objektif gitu ya. Enggak, bentar lagi juga ke utara. Iya. Tapi nih Adhar 19 Toba ke 400 gitu. Iya, jadi memang kita harus objektif melihat memang dia potensinya lebih besar ke selatan gitu ya. Walaupun misalnya dia ada rebound nih kan, waktu di sini juga kan ke selatan, tapi ada reboundnya kan kita bisa ukur pakai Fibonacci. Ini juga turun tapi kan ada reboundnya dia cuma mentok nih kalau saya perbesar ya. Tuh. Ya pas turun juga pasti ada rebound sih. Nah, mentoknya sampai di mana, di level Fibonacci nih di sini. Nah sekarang nih kalau misalnya sampai rebound kemana ya, paling reboundnya ke gope sini salah satu ya, baca tangganya ya, ke 482 ke 1500. Nah ini 500 ini nggak bisa ya, twing ke bawah lagi. Jadi kita lihat potensi gitu gedenya gimana ya. Jadi tadi untuk yang nanya Toba,
Mudah-mudahan sih nggak punya barang. Kalau punya barang emang agak perih nih ngelihat begini gitu ya, arahnya ke bawah. Kemudian ada yang tanya wood. Wood ini dari sini kan masih naik ya wood. Sekarang wood itu ada resisten di kisaran 358 ya. Saya ukur dulu nih pakai Fibonacci. Nah, ini ya sama nih ya, teman-teman. Wood ya. Ini tuh 368. Jadi memang kalau wood kita lihat kan sama ya, teman-teman. Ini kan arahnya lagi turun. Ya ada rebound dekat area Fibo ya. Kita lihat dia nggak tahan ya, turun lagi. Nah, sekarang saya coba ukur ya si wood. Ini pas banget. Pas nih deket Fibo ini 368, terus bentukannya kayak gini. Kalau misalnya itu tuh yang mau ngeliat gimana saya cara narik Fibo itu seperti itu. Jadi ini kan weekly ya. Jadi kalau misalnya besok ada pelemahan, dan memang udah kelihatan sih kemarin ada pelemahan. Jadi area support pertamanya itu di ini ya, ini pas di sini ditutup, pas ditutup di sini ya di area Fibo 316, ditutup di 320. Support pertama ada di 284, resisten 358. Jadi kayak gini. Ya, tektokannya di sini. Rentang naik turunnya 284, 316, 358 tuh. Enaknya kalau pakai Fibo kita bisa ada tahu kira-kira naik turunnya di mana ya. Ini udah wood, kemudian Bevin. Lanjut ya. Bevin. Oh, gimana nih teman-teman? Pelik nih ya. Bevin ini resistennya itu di 935 ya. 950, 935 ini resisten. Kemarin ditutup di support, kemarin ditutup di 930. Supportnya itu ada di 885 ya, 885 kemudian 800. Jadi Bevin kalau misalnya besok ada penguatan, resistennya 1 di 950 kemudian di 960. Itu dulu sih Bevin. Nah, tuh kayak gini ya. Jadi kalau dilihat ini teman-teman lihat tuh, turun makin turun gitu ya, sideways betul. Kemudian Dewa. Nah, gimana nih? Eng nih ini naga-naga di bibir jurang nih. Coba. Nah, teman-teman yang nanya, ini Dewa menurut teman-teman nih naik lagi atau turun? Menurut teman-teman naik lagi apa turun nih? Nah, 1 jawab turun, 2 turun, 3 turun ke 96 ya. Ini daily ya, turun, rebound terus turun. Koreksi mana? Ibu L yang punya barang pengen naik, yang nggak punya pengen turun. Iya, tergantung posisi ya kalau gitu ya jawabannya ya. Iya, ada kemungkinan naik. Oke. Turun ya. Ya, ini mulai ini. Saya coba pakai tuh. Sekarang saya buka saya buka di weekly. Kalau di weekly kelihatan bener-bener emang di support ya. Ya, di support ya. Jadi kalau ngelihat begini kayak ini kayak udah mau turun gitu ya. Dan Kamis Jumat itu dia mencoba untuk bertahan di atas 104. Nah, gimana nih cara menyiasatinya, ngebacanya? Jadi ini kan Fibo ya, Fibo 107 ya. Ini jadi area support. Dia melorot dikit gitu ya, melorot dikit ada di sini gitu ya. Ini
level supportnya di 104. Kalau besok ditutup di bawah 104, ya potensi kesininya lebih besar. Kalaupun sampai ada rebound, dia ke 113. Jadi sempit banget nih untuk si Dewa ke depannya ya. Jadi rentangnya 104, 117. Nah, kalau misalnya nggak bisa di close di atas itu, bertahan di atas itu, ya arahnya terbuka ke sini. Jadi ini bener-bener lagi ada di bibir. Pilih dah antara lu mau naik apa lu mau turun, kira-kira gitu. Nah, ini saya coba untuk gambarin tuh. Jadi udah ada Fibo, udah ada moving average, satu lagi pakai trend line. Nah, di situ kita bisa dapat visual, teman-teman. Jadi tuh kayak bener-bener kejepit nih ya, tuh. Kelihatan? Ini kalau kayak hubungan mah pelik, sempit nih, pelik nih. Nah, kalau mau misalnya mau rebound harus pakai tenaga yang kuat, yang kenceng untuk ngedobrak jeger gitu kalau mau naik. Kira-kira begitu ya. Nah, ini mudah-mudahan dipahami ya, ini si Dewa. Kemudian lanjut MPPA. Aduh, ini gimana nih? Perih banget. Udah deh, kamu aja deh yang ngejawab deh kalau kayak gini nih MPPA. Iya, Dewa titik menurut. Ini kalau MPPA menurut kamu deh. Tuh. Ini sih, ini ya dari tidur. Nih ya, lucu ya. Turun, tidur nih bulan April sampai bulan Agustus, lama loh, 4 bulan tidur. Bangun ceprek sampai area Fibo 114 persis tuh. Kamu lihat ya teman-teman nih. Nih. Kelihatan nggak? Nih. Tuh. Ini ada Fibo 114 persis. Turun dem. Nah, menurut kamu apa? Turun. Ya. Turun ya, longsor. Iya. Jadi gimana ya? Tadi siapa yang jawab MPPA? Ya udah dah. Agak pelik. Turunnya kemana menurut kamu nih MPPA? Nih kan kita kan teman-teman yang bantu baca ya. Menurut kamu nih sekarang di 62. Menurut kamu turunnya kemana nih MPPA? Gak enak saya bacainnya. Coba deh kita sama-sama ya membacakannya untuk yang bertanya. Oke, saya lihat dulu. Mau tidur lagi kali? Iya, tuh. Homemade by me. Kamu homemade by me, homemade apa nih? Makanan nih. Ya. Tidur lagi kali ya, Ci. Iya, potensinya bisa begitu. Hati-hati ya, teman-teman. 55-50. Tuh. Kalau kita, duit kita udah nyampe di sini nih, kayak tidur kayak gini nih. Ini cut loss juga nggak bisa. Nanti begitu lihat bid over bingung, kok sepi-sepi aja, ya lagi tidur. Nih mau cut loss aja nggak bisa gitu. Jadi resiko di saham itu bukan cuma rugi, tapi duitnya kekunci nih. Nah, cilaka lagi kalau udah tidur terus mati, di suspend. Ada loh yang kayak gini. Jadi dipikirin bener-bener resikonya ya. Itulah cerita pilu di dunia saham. Jadi kalau lihat MPPA supportnya di sini ada di 55 ya. Ada di 59, 55, 50 gitu ya. Saya manjat dulu ke atas ngelihat tadi belum sempat kebaca ya. Saham apa lagi yang mau ditanyain. Saya sebentar scroll dulu ya ke atas. Adi capek naik waktunya tidur ya, kira-kira gitu. Ini SCMA MNCN bentar ya. Iya, habis ini ya saya Akra. Bentar. Oke. Akra belum dibahas ya, habis ini ya Akra ya. Justin, Kak, ini chart kripto atau saham? Chart kali maksud kamu, bukan charts ya. Ini chart saham. Tapi analisa teknikal itu kalau kita udah bisa ya, mau analisa kripto bisa, saham bisa, forex bisa, karena sama aja kayak kamu bisa bawa mobil ya, mau mobilnya diganti-ganti kan tetap skill kamu untuk
skill kamu untuk bawa mobil bisa, tinggal diganti-ganti mobilnya, merek mobilnya, ya bisa aja gitu ya. Ini chart saham. Elza Amir BRPT tadi udah ya. Habis ini saya bacain BBRI dulu. BBRI nih. Tadi siang juga ketemu teman ya di gereja, tanyain BBRI. BBRI itu ya kemarin sampai nih kemarin sampai di Fibo Time ya. Ini Fibo Time. Rebound. Reverse turun lagi gitu ya. Jadi ya support berikutnya 4170 nih. Ini catatan saya. Jadi support berikutnya 4170 ya. Ngelihat potensi kayak gini, besok kalau misalnya nggak tahan di atas 4260, ya dia turun ke lantai berikutnya di sini 4170 sampai 4080 ya. Kalaupun ada rebound, resisten terdekatnya itu di kisaran 4370 kemudian 4472 ya. Kita lihat sekarang di weekly. Ya, seperti ini. Jadi kalau lihat BBRI kelihatannya masih ada potensi. Kalau besok nggak bisa ditutup, kalau besok nggak bisa bertahan atau ditutup di atas 4250 ya, maka potensinya menguji ke level 4170 sampai 4080. Ini untuk BBRI ya. BBRI itu waspada ya teman-teman, kalau misalnya nanti rebound, pasti rebound nggak pasti rebound, tapi waspada kalau nggak bisa bertahan di atas 5300. Itu aja sih BBRI ya. Kalau nanti rebound, ya gitu, waspada kalau nggak bisa tahan di atas 5300. Kemudian SCMA. Wah, SCMA kalau lihat ini weekly ya teman-teman, ini weekly. SCMA itu ada support di 117. Resistennya 133, sekarang 130. Nih, kalau ngelihat gambarannya seperti ini ya gitu, karena arahnya masih arah turun nih, 133 nih. Ini cukup kuat ya, resisten yang cukup kuat. Kalaupun sampai ada kenaikan masih sampai 139, tapi ini waspada teman-teman, ini weekly. Kalau nggak bisa ditutup di atas level itu, ada potensi untuk dia bergerak melemah, dan support kuatnya saat ini ada di 118 SCMA. Kemudian MNCN. Ya gimana nih ngomongnya? Tuh, MNCN begini. Ini weekly ya. Dari 3600 sekarang ada di 300. Tuh. MNCN. Ya. MNCN itu April itu, dari sejak April itu bergerak sideways di rentang 292 sampai 360. Kalau ngelihat naga-naganya kayak gini, ya ini supportnya ya di 292. Waspada nih kalau jebol 292, ya bisa ke 230-an gitu nih ya. Tuh, ini MNCN. Resistennya ada di 317, supportnya di sekitar ini 290 292 ya MNCN. Kemudian Akra, yang tadi ada nanya Akra ya. Nah, Akra ini gini ya teman-teman, tadinya dia bergerak di ini channel Fibonacci channel ya dari bulan Januari 2023, namun break. Jadi Akra ini sekarang resisten kuatnya jadi ada di 1340 sampai 1390. Ngelihat kayak gini, support pertama 1200 tuh 1020 gitu ya. Gimana ya kalau ngelihat nih, bisa udah kayak gini nih, U-turn ya. Jadi resisten kuatnya di situ saat ini sekarang ya, yang udah disebutin untuk Akra. INPC wow. Nah, aku tanya nih, ini weekly ya, jadi dari September ini udah ada sinyal beli ya, terus
Oktober luar biasa. INPC ini resistennya ada di 486 ya, resisten terdekat 486. Namun kalau misal ada pelemahan, waspada, supportnya itu ada di 227. Saya buka nih, support pertama 320, 227, 185 ya. Kalau masih bisa bertahan di atas 320 ya, dia masih bisa lanjut. Ini level-level Fibonya gitu ya, INPC. Lanjut Goto. Rapi ini, bikin gunung-gunungnya teng 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 ya. Goto support 65, resisten 7882 nih. Kalau ngelihat naik turunnya rapi ya. Ini yang pakai Fibonacci projection bisa latihan nih di sini. Ini rapi sekali gitu ya. Oke, saya tanya lagi, baca lagi. C. Sulistyo Inco. Catetin dulu ya. Inco, Saratoga, INKP. Kita lihat Inco. Dulu saya punya teman almarhum ya, Ko Asun. Dulu dia ini nih, saham kesayangannya Inco. Iya. Almarhum. Inco. Ini ada tulisan saya. nih ada tulisan saya. Target double bottom. Jadi ini udah nyampe target. Ya udah, terus kembali. Ya udah selesai istilahnya. Udah nyampe target ya turun. Nah, sekarang kembali lagi ke area support di bulan Agustus, yaitu di kisaran 3.600 ya. Ceritanya gimana nih kalau misalnya 3.600-nya tertembus? Saya ukur dulu ya. Karena apa? Karena sekarang dia udah ngedelosor ke bawah 3.600. Jadi saya akan ukur dulu. Waduh, agak jauh ya. Kalau misalnya tidak bisa bertahan di atas 3.600, support berikutnya di time frame yang besar di 3.110. Oke, saya coba ukur di sini. Nah, begini. Jadi Inco, teman-teman nih, dia lagi start di sini, finish di sini, balik lagi ke area start di sini. Ya, ini kalau nggak ada rebound, ya, nggak ada turning back di sini, ini area kuat nih, 3.600. Kalau dia nggak ada menembus ke bawah sini, maka turun ke sini 3390, kemudian 3110. Kalau dia ada rebound nih besok si Inco, dia akan tes resisten terdekatnya itu di 3722 ya. Tadi siapa yang nanya Inco? C. Sulistyo ya. Untuk Inco nya begini ya. Nah, saya nggak tahu kamu udah ambil posisi atau belum, tapi di sini kalau misal kamu udah ambil posisi, berarti di sini ukurannya atau sebutannya ya lagi spekulasi buy. Kenapa? Karena di sini belum ada potensi reversal sih. Jadi akan tes dulu resisten pertama yang tadi saya udah sebutin untuk Inco ya. Kemudian Saratoga. Gimana nih? Enak nih nyebutinnya. Saya pakai ya. Tuh. Saratoga kalau ngelihat seperti ini, arahnya tuh ke sana. Ya, nih teman-teman. Tuh. Ya. Ke sana. Ini 2270-nya ini jadi resisten kuat nih. Gak bisa kan? Kemarin kan dia rebound dari sini, teng, gak bisa. Jadi kalau ngelihat kayak gini kok potensinya lebih besar ke bawah ya. Support 2000, resisten 2270, 2000 ditembus 1875 untuk Saratoga. Tuh, jadi memang ya lumayan, dari sini kan udah naik dari Juni, naik. Emang kayaknya akhir tahun ini kayaknya saham-saham masih nggak tahu ya. Kita seperti tadi saya bilang pertama, kita masih ada 4 candle ya, nih ya, masih ada 4 candle untuk IHSG sampai penutupan.
Saya hanya berharap di 1 bulan terakhir ini IHSG kalau dia bisa bertahan aja di atas 7.000 di sini ya. Ya, paling bisa ditutup di atas 7.000 juga udah bagus ya menurut saya. Tutupnya di mana saya nggak harap 78, 79 deh. Bisa around 7.000 sampai 74 aja udah cakep begitu. Coba saya cek dulu ya. Tuh, potensinya sebab masih lihat begini tuh kayak tadi udah saya sebutin masih ada nih kalau dijebol lagi 7.000 ya masih bisa ke sini gitu. Makanya kalau misalnya tahun ini bisa tutupan di atas sebulan ke depan, beberapa minggu ke depan bisa tutup di atas 7.000 aja tuh udah bagus sih gitu ya. Jadi kayaknya saham-sahamnya juga masih lagi pada kesini karena abis all time high tuh ya. Udah Saratoga, INKP minggu lalu juga dibahas tuh INKP ya. Sorry to say INKP supportnya 71, kayaknya ngelihat kayak gini masih ada potensi untuk tes 71 nya ditutup di bawah 71 6950. Resisten terdekat yang kuat ada di 7600 gitu ya. Mason Ci, untuk kelas hari Selasa itu wajib baca buku Cici dulu atau enggak? Sebenarnya enggak juga enggak apa-apa. Saya akan ngejelasin. Jadi hari Selasa saya ada kelas untuk pemula. Jadi basic analisa sih. Jadi saya akan ngebahas ini di sini cara asik baca grafik. Jadi ngebahas tentang saya mau ngajarin teman-teman tuh bikin ini ya, trendline sama support resisten gitu ya. Jadi ini mah udah tau lah ya, line chart, candlestick chart, ini mah nanti saya bahas kilas, tapi nanti ya saya akan bahas seperti ini, cara asik baca grafik. Pak siapa tadi ya yang DM saya dari grup Happy Trade Tester, apakah semua buku ini dibahas? Enggak semua, karena yang line bar ini kayaknya sih teman-teman udah pada tahu ya, tapi saya akan bahas sekilas gitu. Ya, jadi hari Selasa ada kelas, teman-teman ada bisa lihat infonya di Telegram channel. Ya nanti di Instastory rasanya saya udah post juga sih gitu. Saya nggak angkat ke feed gitu ya. Jadi ya yang tahu-tahu aja deh. Ya kita kenapa? Karena pengen ya ini yang paling dasar dari seri analisa teknikal. Abis ini baru mau baca ini boleh, mau belajar Fibonacci boleh. Tapi pondasinya ini dulu sih harus tahu gitu untuk bisa survive gitu ya. Mason Chan kelas special Christmas, angkanya juga spesial 250 ya. Oke, saya scroll lagi ke bawah. Masih bisa daftar nggak? Masih bisa Ibu Ani, kelasnya online, jadi Ibu Ani bisa join, jadi nggak mesti ke Jakarta kan ya kalau online. Kalau offline emang ada effort, tapi kalau offline kan kita interaksi bisa lebih banyak ya, waktu bisa lebih panjang, juga saya bisa cek chart satu-satu. Tapi ya kan dengan saat ini ada online, semua orang juga bisa join di online. Kalau teman-teman mau saya pandu chartnya, teman-teman bisa share screennya, akan saya pandu. Jadi saya akan akan ngeladenin teman-teman gitu. Kalau kamu pengen bisa, kamu mau share chart, saya cekin chart kamu ya, belajar pakai Zoom, belajar share screen gitu. Karena kadang-kadang nggak semuanya juga paham tuh ya pakai Zoom gitu ya, share screen, at least share screen, terus pahamin dulu nih chartnya, terus ini nih ya, nih teman-teman, kalau bisa ngertiin ini nih, sini kan ada nih tuh lines ya, kira-kira bisa dulu lah gitu pakai ini. Jadi saya sih siap menuangkan ilmu. Ketika kamu bisa menangkapnya, saya akan tuangin sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi yang mau join, saya berharap banget kamu bisa lah, udah bisa pakai chart, udah bisa pakai tahu indikator ini ada di mana. Jadi nggak buta-buta banget. Sayang banget kalau misalnya nanti join masih baru, Ci ini gimana ya cara klik-klik itu. Jadi waktunya habis untuk bukan materi si buku itu gitu ya. Anyway masih bisa dibuka nanti ya.
abis ini saya share di Instastory linknya, atau kalau kamu ke ini, ke Telegram channel ini, saya ketik ya Telegramnya t.me/fiboprincess, tuh di situ ya, situ ada pendaftarannya, ada linknya deh gitu deh ya. Oke, INKP boleh dicek, udah kan ya tadi INKP udah saya bacain. Antam ya. Antam gimana ya? Antam ini ya rebound sebentar, namanya juga rebound ya teman-teman ya, bukan reversal. Jadi beda antara rebound. Kalau rebound ya naik sementara, abis itu lanjutin tren yang sebelumnya terjadi. Ya trennya kan lagi turun, jadi hanya rebound. Kalau reversal, reverse bener-bener dari turun jadi naik. Jadi rebound dulu, nahan baru reverse. Jadi ada step-stepnya sih ya. Jadi untuk Antam ini supportnya di 1390. Kalau ditutup di bawah 1390, lanjutnya ke Fibo 1305 gitu. Ya untuk si Antam ya. Terus PTRO ya, Charles PTRO, coba saya lihat. Utara. Nah, PTRO kita ganti chartnya. PTRO Utara nih. Masih widih, luar biasa. Bentar, saya ukur dulu ya Fibonya ya. Wow, tuh PTRO resistennya di 21.000 ya. Ini weekly tuh, ini weekly supportnya di 18.510 PTRO. Jadi masih utara nih, sahamnya Pak LKH ya kalau nggak salah ya, bener ya. Oh iya, Eka Telkom. Iya ya, sampai lupa nih. PLKM Telkom pakai cat yang ini ya. Jadi sempet saya ini dikawal terus ya Telkom di di grup Happy Trader. Ada teman saya nih yang fans nih sama Telkom, jadi saya bantu kawal. Jadi Telkom ini sideways di rentang 2590 sampai 2850. Telkom ini 2720 nya itu jadi area patokannya ya. Jadi kalau Telkom nggak bisa injek kakinya berjejak di atas 2720, potensinya dia ada potensi untuk bergerak di antara 2720 sampai 2590. Nah, kemarin itu Telkom tuh ditutup di 2710. Jadi kalau ngelihat kayak gini, ya Telkom masih ada potensi untuk sideways gitu ya. Jadi support 1 2680, kemudian di 2590. Ini untuk Telkom ya. Sorry, ini ada yang di question box. Oke. Udah ya, jadi udah dibacain ini dari question box. Iya, seperti itu untuk Telkom. BRMS Tanjunianto. Oke, BRMS ya. Oh. Terakhir, yuk kita lihat. Oh, BRMS. Oh. Saya bikin simple biar nggak banyak garis. Jadi BRMS ini level 380 ini yang akan jadi support pentingnya ya teman-teman. Tapi ngelihat potensi kayak gini, BRMS itu
um, 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 kelihatannya potensi turunnya jadi agak terbuka lebih besar ya. Jadi BRMS itu bergerak di rentang 380 sampai 478. Kemarin ditutup di 414 ya. Kalau ada penguatan sementara dia akan menguji 430 nih teman-teman. Tapi melihat posisi seperti ini BRMS kalau dia mau lanjut naik, dia harus benar-benar kakinya kuat di atas 430. Namun kalau ngelihat potensi kayak gini, ini BRMS ya lagi sideways sih ya, lagi sideways di rentang yang tadi gitu. Jadi agak waspada kalau teman-teman yang istilahnya susah, emang saat ini belum jelas kelihatan gitu ya, tapi kelihatannya sinyalnya itu udah mulai apa ya, pelemahannya itu udah mulai terbuka gitu ya untuk BRMS. Jadi waspada aja nih level 380 nya gitu ya. Oke, Ci, chartnya nggak berubah. Lihendra chart apa nih? Ini kita lagi bahas BRMS, nggak berubah, emang nggak diapa-apain sih. Saya cuman lagi baca dari gambar gini ya, saya analisa seperti yang saya tadi. Aboy Tomen, Ci kalau lihat graf better weekly or daily? Dua-duanya kalau saya. Jawabannya sebenarnya ya tergantung kamu time frame-nya di mana. Nah, teman-teman mungkin harus dipikirin teman-teman ini biasanya tradingnya di time frame apa. Jadi baru udah terus disesuaikan kita nganalisa gimana gitu. Ya. Oh, internet nge-lag. Nggak tahu ya, tapi ya mungkin internet kamu ya, Lihendra ya. Iya. Dead cross ya, C BRMS. Iya. Tapi dia masih kondisinya ini sideways. Nah, nanti dibahas deh di kelas hari Selasa ya. Things do and don'ts-nya pakai MA gitu ya. Oke teman-teman, ini udah tinggal 2 menit lagi terus nanti putus. Daripada nggak sempet salam perpisahan, saya udahi dulu IG live sampai di sini. Teman-teman yang mau join online kelas basic di Simple Basic ya, di bahas buku ini bisa join, itu online-nya hari Selasa malam jam 7 juga gitu ya. Oke, itu aja. Kita ketemu lagi di IG live minggu depan. Stay safe, stay healthy. Dadah semuanya.